Assalamualaikum, selamat siang plant lovers. Oke, ketemu lagi nih di kebun Cemia dan siang ini saya lagi jalan-jalan nih di kebun biasa ya, mengecek tanaman-tanamanku dan bisa teman-teman lihat di sini cuacanya. Hari ini panas banget ya dan ini setiap hari sih selama sekarang lagi musim kemarau ya. Cuacanya panas banget setiap hari, itu rasanya seluruh badan tuh mengalami penguapan gitu ya karena saking panasnya. Tapi untuk si bougainville ini bisa teman-teman lihat ada kembang kertasku yang warna pink. Dia happy banget ya kena sinar matahari yang panas banget gitu ya. Justru malah membuat bunganya makin cetar aja gitu ya. Dan ini kondisi di bagian luarnya. Saya coba video ke bagian luarnya. Nah, itu bisa teman-teman lihat pemandangan si bougainville-nya atau kembang kertas yang warna pinknya sudah gondrong ya. Dia sudah panjang banget dan belum sempat saya cukur, tapi saya pikir-pikir dulu karena masih sayang dengan bunga-bunganya yang di ujung-ujung batangnya itu yang semakin keroyokan itu bunganya gitu ya. Dan kita kembali lagi ke dalam ya teman-teman, soalnya cuacanya panas banget, ini nggak kuat saya. Dan sekarang saya mau menunjukkan 10 jenis tanamanku yang alhamdulillah keroyokan nih. Ya, rimbun banget dan karena memang ditanamnya bukan hanya satu batang aja gitu ya, tapi lebih dari satu. Nah, ini si sirih marble, dia subur ya, sudah menjuntai. Dan saya suka tanaman si sirih ini karena memang dia itu termasuk tanaman yang bandel ya. Oke, nah yang kedua saya punya nih Burlemak variegata. Ini tetap menjadi andalan saya, favorit saya. Si tanaman yang tahan banting banget. Saya buat ini merimbun, keroyokan gitu ya. Penampilannya tentunya sangat cantik banget. Bisa teman-teman lihat ya. Penampilan yang keroyokan gini itu lebih menarik karena memang kecantikannya tanaman hias itu terletak di daunnya gitu ya. Kalau plant lover yang penyuka daun, tapi beda lagi ya kalau mereka yang penyuka bunga. Tapi kalau saya sih sebetulnya sukanya lebih ke daunnya. Oke, ini yang ketiga ada Syngonium vinclaris ya. Ini si Syngonium yang daunnya pink ini. Maaf, bukan pink plus, ini neon robusta. Syngonium pink neon robusta ya teman-teman namanya. Dan dia keroyokan banget, ini banyak rimbun. Ya, saya tanam lebih dari satu juga supaya penampakannya tidak membosankan kalau cuma satu batang atau dua batang ya. Jadi ini saya tanam secara keroyokan. Nah, berikutnya saya punya Syngonium albo variegata. Ini tanaman yang makin kesini tuh pertumbuhannya dia makin banyak, makin cepat ya. Makanya saya buat satu potnya itu merimbun ya. Saya tanam banyak. Dan penampilannya ternyata lebih cantik ya. Jadi bisa teman-teman coba di rumah kalau punya tanaman Syngonium. Karena tanaman ini kan tanaman yang menjuntai, tanaman yang bisa naik ke atas gitu ya, panjang banget sebetulnya. Tapi kalau mau dibuat variasi baru ya dibuat menjadi merimbun, di stek batang aja teman-teman. Nah, berikutnya saya punya janda bolong nih. Ini sudah hits banget gitu ya. Mungkin sebagian orang sudah bosen nih sama janda bolong. Tapi kalau saya nggak pernah bosen ya teman-teman. Saya buat nih konsepnya merimbun juga, keroyokan juga. Ini ternyata lebih menarik nih daripada hanya satu batang dia tumbuh ke atas. Kemudian pada akhirnya menjuntai juga gitu ya. Jadi memang harus rajin-rajin mengolah penampakan
si tanamannya. Jadi memang kebanyakan di sini tanaman yang menjuntai, menjulur gitu ya, tapi saya buat menjadi tanaman yang merimbun. Ini juga saya punya Pilopiolin ya, ini juga tanaman yang merambat ke atas gitu ya. Tapi saya buat ini dirimbunkan dengan cara hasil steknya ditanam lebih dari satu. Oke, dan saya mau cari dulu, sebetulnya banyak ya, hampir semua tanaman di sini saya buat merimbun ya, karena memang alhamdulillah mereka tumbuh subur semuanya, supaya tidak terlalu banyak pot. Nah, maka saya satu-satukan gitu ya, supaya penampakannya lebih keroyokan, lebih rimbun, itu lebih rame ya, lebih seru. Nah gitu. Ini saya punya Syngonium batik gitu ya. Ini bisa teman-teman lihat, yang saya tancapkan ini lebih dari 5 batang gitu ya. Jadi ini untuk menghemat pot juga gitu ya, dan membuat penampilannya lebih menarik. Jadi kalau ada yang sudah panjang dipotong, kemudian tancap lagi gitu ya. Jadi dibuatnya keroyokan, itu lebih rame ya teman-teman. Jadi kalau apapun yang serba keroyokan itu biasanya jadi rame aja gitu ya teman-teman. Apalagi ini kalau tanaman, jadi penampakannya lebih cantik tentunya. Oke, nah ini pemandangan di kebunku ini yang paling jadi andalan itu tuh si Pilo Naga ya, daunnya besar banget. Oke, nah sekarang saya punya ini nih teman-teman, Tetrasperma, tanaman yang menjuntai ke atas juga sebetulnya ini. Tapi saya buat merimbun, keroyokan, saya tancap beberapa hasil stek atau hasil propagasi, sehingga ketika muncul tunas ini munculnya beberapa gitu ya. Dan alhasil penampakannya menjadi merimbun ya, karena sistemnya keroyokan seperti ini. Ini daun-daun mudanya glowing semua ya. Bisa teman-teman lihat di situ, penampakannya lebih greget aja gitu. Oke, dan ini karena saking banyak tanamannya, saya juga pengurusannya lama ini ya teman-teman, tidak bisa dalam sekejap ketika mengecek tanaman itu selesai, karena harus butuh waktu yang lama, yang panjang untuk mengecek tanaman-tanamanku ini. Jadi jangan sampai ada satupun tanaman yang digangguin sama tuh ulat ataupun serangga gitu ya. Jadi dijaga terus setiap hari ini. Nah, berikutnya saya punya begonia kriwil ya. Jadi di sini dia udah keroyokan seperti ini ya. Ini daunnya banyak banget, dari 2 batang atau 3 batang gitu ya ini. Nah, ini merimbun banget gitu. Ini sangat-sangat cantik menurutku ya. Dan ini berat banget sih, karena dia mengandung banyak air si tanamannya. Oke, dan ini cuacanya terik banget ya. Kalau tidak dinaungi oleh atap gitu ya. Dan berikutnya saya punya ini namanya Pilomayoi ya. Dia sebetulnya tanaman besar, tapi saya buat tanaman ini keroyokan dengan cara menancapkan beberapa hasil propagasi ya. Stek potongannya saya tancapkan di beberapa di satu pot, sehingga ketika muncul tunas keluarannya menjadi keroyokan, dan itu seru sekali tentunya ya. Berikutnya saya punya Pilo Brazil, ini si tanaman sirih-sirihan menjuntai, bisa ke atas juga. Saya buat di pot dengan menancapkan banyak, sehingga yang keluar juga ini keroyokan. Dan penampilannya tentunya lebih megah ya, lebih seru ya, karena keroyokan itu. Oke, berikutnya, nah, si tanaman paling happy dalam situasi apapun ini, Scindapsus pictus ya.
dia memang bandel banget, walaupun dia udah nggak kesiram, lupa kesiram, hingga dua minggu pun dia tetap tahan banting. Dia bisa bertahan hidup dengan bagus ya. Penampilannya selalu cantik aja dia mah gitu. Oke, ini yang terakhir saya punya Calathea sepat ya. Nah, cantiknya luar biasa, motifnya anggun sekali.